muslimat jamaah salat isya dan tarawih yang semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur ya Allah panjangkan umur kita. Sekarang kita berada di malam ke-29 ya. Kemungkinan bisa jadi ini tarawih terakhir atau mungkin masih nambah. Sekali lagi kita tunggu ya sidang isbat dari pemerintah seperti apa ya. Semoga yang penting ya amal kita dari awal Ramadan sampai sedetik ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti diizinkan Allah memperoleh syafaat beliau dan bisa berjumpa beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kultum kali ini ya, atau tausiah singkat kali ini ya, nah, mungkin hanya 7 menit karena judulnya kan kultum ya, adalah beberapa renungan di akhir Ramadan. Karena kita sekarang ada di akhir penghujung Ramadan. Yang pertama hadirin sekalian, ya dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ini cucu atau cicitnya Umar bin Khattab ya. Itu kebiasaan beliau apabila sudah memasuki beberapa hari terakhir Ramadan, beliau kataba ilal ansar, beliau menulis surat resmi instruksi ya, yang itu disebarkan ke seluruh wilayah yang dipimpin olehnya. Untuk apa isi surat itu? Agar kaum muslimin menutup Ramadan mereka dengan istighfar dan zakat fitrah. Maka mari ya kita tutup detik-detik Ramadan ini dengan perbanyak istighfar. Dan yang belum zakat itu keluarkan zakatnya. Paling lambat sebelum sholat Id, tapi kalau bisa sekarang udah dikeluarkan. Jangan tunggu khotib mau naik baru ya, bingung itu dikasih ke siapa. Jadi hadirin sekalian, kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menutup Ramadan dengan istighfar? Karena mungkin ya selama hampir sebulan ini ada hal-hal yang tidak Allah senangi ya, yang menodai ya Ramadan kita. Mungkin ada hal-hal yang sebetulnya tidak layak dilakukan tapi kita lakukan ya. Istilahnya ada cacat dalam ibadah kita, ada ketidakidealan di situ. Nah maka semoga istighfar kita ini yang masih ya mungkin beberapa jam ke depan, 24 jam lebih masih bisa kita lakukan ya sebelum nanti masuk ke Syawal. Insyaallah istighfar kita yang ratusan atau ribuan di akhir Ramadan ini bisa menambal, bisa menutup ya noda-noda atau ketidaksempurnaan yang ada di Ramadan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita keluarkan zakat fitrah. Kalau sudah, terus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu renungan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, renungan yang kedua ya adalah Ramadan ini ya bulan doa ya. Dan kalau kita lihat kehidupan salafus saleh kita, mereka itu ya memang memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan detik-detik terakhir Ramadan ini, kita minta dipanjangkan umurnya dan bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya. Karena salafus saleh itu ya kata Imam Ibnu Rajab, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighuhum Ramadan wa yad'una 6 ashhur an yataqabbala minhum. Jadi kebiasaan para sahabat dan tabi'in itu, beliau-beliau itu biasanya ya, 6 bulan sebelum Ramadan itu udah Allahumma baligh Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mulai Syawal ya, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji, Muharram, tahun baru, Safar, Rabiul Awal. Dari Syawal, bulan yang kita lebaran sampai Rabiul Awal itu mereka selalu doa Rabbana taqabbal minna syiyamana. Jadi mereka itu 6 bulan lamanya terus berdoa pada Allah supaya ibadah Ramadan kemarin diterima gitu. Jadi mereka itu ketika akhir Ramadan itu atau bahkan lebaran itu bukan yang wah udah
udah kayak pemenang gitu enggak mereka. Mereka justru khawatir, takutnya nggak diterima Allah, makanya terus berdoa. Makanya mereka itu hatinya diliputi rasa takut, khawatir, takut-takutnya amalan yang Ramadan yang sebulan udah capek itu nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka 6 bulan pada Ramadan masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya, siyam, sholat, qiyam, semuanya. Nah begitu habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, berarti kan 6 bulan lagi Ramadan. Mereka udah Allah membalikkan Ramadan lagi. Ya Allah sampaikan kami ya Allah, pertemukan lagi dengan Ramadan gitu. Jadi mereka baru udah 6 bulan lagi udah rindu. 6 bulannya masih teringat Ramadan, terkenang. 6 bulan menjelang Ramadan sudah rindu lagi, pengen dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Maka seperti itulah harusnya kita. Jadi boleh kita berbahagia, tapi jangan lupa juga harus ada kekhawatiran di sana. Khawatirnya ya, harus ada perasaan takut, cemas, harap cemas. Takutnya puasa kemarin nilainya 0 dan naudzubillah ya. Naudzubillah, jadi kita hanya lapar dan haus doang. Kan Nabi udah bilang ya, berapa banyak orang yang puasa ya, tidak ada yang didapatkan kecuali lapar haus aja. Apa lontong doang apa uang. Udah Ramadan itu aja dapatnya. Puasa ya, lapar haus lontong bakwan udah, sama tahu goreng udah. Itu doang ya. Nah, jangan sampai kita ya rugi seperti itu. Nah maka mari kita terus perkuat doa, mengikuti ya para salafus soleh sampai ya berbulan-bulan setelah Ramadan masih berdoa supaya Ramadannya diterima. Renungan ketiga dan terakhir hadirin sekalian ya, Ramadan ini syahrul Quran, bulan Quran. Dan Nabi sendiri setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Bahkan setiap Ramadan pasti hatam lagi. Nah kita sekarang malam 29. Harusnya kita ini udah nyampe di 29 ya. Dan malam ini harusnya hatam, karena takutnya besok bertakbiran ya kan? Harusnya malam ini dan besok ya, di siang hari itu sebelum maghrib harusnya kita hatam. Malam ini juz 29, besok juz 30 ya, udah enteng sampai Anas. Nah kalau belum nyampe kejar, gak usah tidur ya malam ini ya. Nabi aja hatam gitu kan, kita yang mengaku umat Nabi gak hatam ya. Kalau yang sehari 3 juz udah hatam 2 kali ya, udah mau 3 kali gitu. Nah kalau yang kemarin cuma tidur doang gitu ya, sekarang udah jangan tidur lah gitu. Yang belum hatam jangan tidur, kejar itu ya gitu. Kemudian kita udah kebanyakan tidur ya kan, pas Ramadan tidur juga ya, gitu. Jadi kapan mau subuh-subuhnya habis subuh tidur, di bulan Ramadan aja tidur ya. Habis duhur kan subuh bulan Syawal tidur. Bulan apa udah kita udah kebanyakan tidur hadirin sekalian. Nah begitu datang Ramadan jangan kita tidur lagi ya, pokoknya gak usah diniatin tidur lah ya, ngaji aja udah. Nanti kalau ketiduran beda lagi. Yang penting jangan niat tidur ya. Udah ngaji aja, ditunjukkan kita ingin gitu berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah berusaha 2 jam tahu-tahu ngorok ya udah, Allah udah mengetahui. Terus nanti begitu bangun kejar lagi, terus masih panjang. Bayangkan ya, kalau memang besok itu sampai besok siang itu puasa terakhir ya, karena kelihatan hilalnya sampai jam besok tuh masih berjam-jam ya, masih berbelas-belas jam, masih keburu itu udah kontak mati gak apa-apa, gak usah mikirin dengan yang lain-lain, kejar dulu ya, biar kita mengikuti sunnah Nabi itu, yaitu khatam Al-Quran di Ramadan minimal sekali. Jangan sampai kita malam 29 baru juz 3 ya. Semangat di awal doang ya, ada urusan. Kalau begitu malam ke-6 udah membeli. Udah tengah-tengah kok, udah ke mall aja tuh, Pak. Pikirannya udah tahu pada kemana ya. Gitu. Ini malam 29, bahkan ini berpeluang Lailatul Qadar ya. Berpeluang Lailatul Qadar, kata Nabi, innaha lailatul sabi'atin aw tasi'atin, kata Nabi. Malam Lailatul Qadar ini hadis riwayat Ahmad. Malam Lailatul Qadar itu ya adalah malam ke-27 atau 29, kata Nabi. Dan malaikat pada hari itu, pada malam itu maksudnya di bumi, aktsar min adadil hasab, jumlah mereka yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di dunia ini. Coba jamaah dari Yerusalem ya, pernah nggak menghitung berapa kerikil di dunia ini? Nah malaikat pada malam Lailatul Qadar yang turun ke bumi, ya kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu yang turun ke bumi ya, itu lebih banyak dari jumlah batu-batu kerikil yang ada di dunia ini. Dan bisa jadi malam ini Lailatul Qadar. Makanya gak usah habis ini tidur pun jangan. Kalau bisa ya, Nabi itu
bisa dibilang nggak tidur dia di 10 malam terakhir itu, bisa dibilang beliau sangat bahkan mungkin tidak tidur sama sekali, full yang diisi dengan beribadah kepada Allah. Kalau 20 malam pertama masih ada tidurnya lagi, ya. Tapi kalau udah 10 terakhir, wah, beliau mengencangkan sarungnya, ya kan, membangunkan keluarganya, ya, dan menghidupkan malam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadirin sekalian, ini renungan ketiga. Bagaimana kabar kita dengan Quran? Yang ketinggalan kejar. Ya kalau udah begitu maghrib dan pengumuman sidang Ikhfatul ini ya udah. Teruskan. Kalau berapa ya udahlah, itulah rezeki kita. Tapi kejar terus ya, supaya Allah melihat kita sungguh-sungguh ingin mencapai finish dengan baik. Nah inilah 3 renungan hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.